Lama tak tampil di televisi, Kiki Fatmala ternyata didiagnosis mengidap kanker paru-paru stadium 4. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Kiki Fatmala mengungkapkan kondisi terkini usai divonis kanker paru-paru. Dia menjelaskan dirinya divonis menderita penyakit tersebut pada 21 November tahun 2021 lalu. Selama 5 bulan terakhir, dia pun menjalani serangkaian pengobatan termasuk kemoterapi. Kiki memperlihatkan foto sedang menjalani serangkaian pengobatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Dia membagikan momen perjuangan yang dihadapi selama didiagnosis kanker stadium akhir. Lewat postingannya juga, Kiki mengatakan semakin dekat dengan Tuhan pasca mengidap kanker dan dia bersyukur karena kini kondisinya telah pulih. Kanker paru-paru menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia, baik pada pria maupun wanita, dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker. Kanker ini wajib untuk diwaspadai, terlebih penyakit ini memiliki gejala yang khas seperti batuk terus-menerus. Gejala ini, menurut Profesor Aru Wicaksono, merupakan gejala yang patut diwaspadai dan membutuhkan pemeriksaan medis lebih lanjut. Pertumbuhan dari sel paru yang ngaco sehingga timbul benjolan, sehingga dia di dalam tuh merusak dan dia bisa kemana-mana. Kanker yang paling banyak ditemukan pada laki-laki. Karena Indonesia adalah masyarakat yang tidak bisa berhenti merokok, pemerintah kita juga tidak gitu kelihatan aktif dalam menghapus tembakau, ya mungkin karena pajaknya, tapi itu akibatnya dia menjadi kanker nomor 1. Biasanya gejalanya adalah batuk-batuk yang tidak hilang-hilang. Nah ini sulitnya adalah memang perokok memang suka batuk-batuk. Tetapi kalau tidak hilang-hilang itu mesti diperiksakan, di ronsen paru udah akan ketahuan ada gambaran bulat putih-putih gitu. Nah itu mesti dikejar, mesti dibiopsi dan sebagainya. Nah pada waktu ketahuan kanker ya kita obati. Kalau bisa diambil, tapi pada umumnya udah terlambat. Karena kanker paru itu kalau masih kecil nggak teraba, ya, tidak terasa. Teraba nggak mungkin. Nggak terasa, kita punya 2 paru-paru yang cukup besar. Kalau ada benda-benda sebesar kelereng, ya nggak terasa. Begitu udah mulai besar, udah mulai menekan, bikin batuk, kadang-kadang batuk darah, kadang-kadang batuk biasa, baru ke dokter, dan pada waktu itu biasanya sudah tidak bisa dioperasi. Jadi pengobatannya adalah kemoterapi dengan angka keberhasilan yang tidak tinggi, karena kanker paru memang amat ganas. Dia bisa metastasis atau menyebar ke tulang, ke hati, dan ke otak. Beberapa faktor resiko dapat meningkatkan terjadinya kanker paru-paru. Faktor resiko ini tidak hanya patut diwaspadai oleh para perokok, tetapi juga orang-orang yang tidak merokok atau menjadi perokok pasif. Ya lingkungan tadi, kurang olahraga segala macam, dan kalau polusi berlebihan, tapi polusi tidak banyak pengaruhnya, cuma 2-3%. Paling besar adalah tadi merokok, dan gaya hidup tadi, tidak pernah olahraga, kegemukan, dan makan yang nggak benar. Makan yang nggak benar itu bisa makan kebanyakan, makan yang berisi bahan-bahan yang menyebabkan kanker, dan tidak diimbangi dengan olahraga. Sama, cuman tambahan faktor risiko yang jelas adalah merokok itu. Walaupun merokok juga bisa menyebabkan kanker payudara, bisa menyebabkan kanker serviks, dan sebagainya, tapi yang paling jelas adalah paru, karena asap rokok masuknya ke paru dulu. Merokok dan paparan asap rokok adalah 2 faktor resiko utama yang dapat meningkatkan resiko penyakit kanker paru-paru. Karena itu, sebisa mungkin hindari paparan asap rokok, dan bagi perokok dapat memulai tips berhenti merokok. Beberapa tips berhenti merokok yakni seperti mengelola stres, menghindari hal-hal yang bisa memicu merokok, mengganti rokok dengan mengunyah permen karet jika mulut terasa asam dan ingin merokok. Selain itu, luangkan waktu berolahraga dan selalu konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Stay safe and healthy ya, sampai jumpa di episode Healthy Today berikutnya.